Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta mata kuliah Teknologi Enhanced Oil Recovery dimanapun Anda berada. Nah, pada materi kali ini melanjutkan materi tentang water flooding, kita akan masuk ke pembahasan sumber dan juga pengolahan air yang diperlukan untuk injeksi, untuk injeksi pada water flooding. Nah, pertimbangan untuk karena kebutuhan air yang sangat besar, maka supply baik itu sumbernya juga kualitas baik dari segi kualitas dan juga kuantitasnya ini harus sangat diperhatikan. Nah, terkadang dari sumber yang ada secara kuantitas sudah memenuhi, tetapi secara kualitas belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ya, karena untuk injeksi ini untuk keperluan injeksi air ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah air injeksi ini tidak menimbulkan masalah secara operasional di peralatan treatment, peralatan treatment, pompa, juga di sumur, juga tidak menimbulkan masalah di dalam reservoir itu sendiri. Nah, masalah di dalam sumur misalkan korosi atau juga scaling di pipa tubing atau scaling di wellhead dan di tempat-tempat lainnya. Nah, adapun permasalahan di dalam reservoir ada juga berupa terbentuk scaling karena perubahan, misalkan karena tidak kompatibel sehingga terjadi perubahan kesetimbangan mineral di dalam reservoir, atau juga terbentuk swelling. Swelling itu adalah reaksi antara air dengan mineral lempung yang ada di dalam reservoir. Nah, ini akan menimbulkan perubahan atau kerusakan dari area di sekitar lubang sumur, dan ini sangat tidak diinginkan. Untuk itu maka perlu suatu proses treatment yang digunakan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, adapun sumber air yang digunakan untuk injeksi maka ada bermacam-macam ya. Jadi yang pertama adalah sumber air tawar. Nah, sumber air tawar ini dapat dari sumber air permukaan seperti sungai atau danau, bisa juga menggunakan sumber air tawar dari bawah tanah atau dari aquifer di bawah tanah. Nah, adapun sumber air tawar yang berasal dari sungai atau danau biasanya memiliki beberapa karakteristik seperti kandungan oksigen yang tinggi, kemudian juga suspended solid yang tinggi, kemudian juga adanya bakteri dan juga organisme yang terlarut atau terkandung di dalamnya. Nah, biasanya untuk mencapai suatu persyaratan ditentukan diperlukan treatment sesuai dengan karakteristik dari air dari sumber air tersebut. Nah, sumber kedua untuk injeksi water flooding adalah dari sumber air asin. Nah, sumber air asin ini ada dua juga. Yang pertama adalah air asin atau biasanya disebut brine yang berasal dari reservoir itu sendiri. Bisa dari aquifer yang tadi, bottom water atau edge water yang sudah terproduksi, ataupun juga dari untuk misalkan lapangan yang berada di offshore adalah dengan menggunakan air laut. Nah, biasanya sumber air ini memiliki beberapa karakteristik seperti CO2, mengandung CO2 dan H2S yang ini bersifat korosif, juga mengandung bakteri anaerob sehingga perlu dilakukan proses treatment yang tepat. Nah, keperluan air untuk water flooding ini harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang sudah dicanangkan atau ditetapkan oleh API atau American Petroleum Institute. Intinya adalah air ini harus dikondisikan untuk mencegah dua problem, yaitu scale atau terbentuknya padatan atau pengendapan padatan dari air, dan juga korosi atau karat. Nah, beberapa batasan atau spesifikasi yang diperlukan untuk air injeksi adalah yang pertama untuk kandungan butiran-butiran keras atau kristal atau juga debris itu kurang dari 1 ppm. Kemudian konsentrasi besi, ion besi itu kurang dari 0,1 ppm, dan lain sebagainya dapat dilihat di tabel tersebut, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi potensi scale dan juga korosi. Nah, ini adalah karakteristik dari air untuk sumber dari masing-masing sumber. Ada dari air yang terproduksi, air terproduksi yang berasal dari sumur produksi ini dapat diolah untuk dapat diinjeksikan kembali.
Nah, tetapi harus dilihat karakteristik airnya ya. Karakteristik airnya biasanya mengandung H2S dan juga CO2, kemudian juga mengandung suspended solid. Ya, kemudian yang paling utama adalah kalau air terproduksi maka masih ada kandungan minyak yang ternyata tercampur, baik itu secara bebas atau berupa free oil atau juga dalam bentuk emulsi. Nah, ini ketika terbentuk emulsi maka akan lebih susah untuk melakukan pemisahan, sehingga diperlukan demulsifier. Dan juga adanya kandungan bakteri ya, sulfate reducing bacteria. Nah, kemudian untuk air tawar, nah air tawar itu tadi seperti saya sampaikan berasal dari permukaan maupun air bawah tanah. Nah, untuk karakteristiknya dapat lihat bahwa untuk air tawar ini kadang bersifat korosif, tergantung dari ion yang terkandung di dalamnya. Nah, jika kandungan mineralnya sangat rendah ya, atau ppm dari dissolved solidnya sangat kecil, maka akan mengandung risiko terbentuk swelling, clay swelling, yaitu reaksi antara air tawar dengan mineral clay yang ada di reservoir, dan ini sangat tidak diinginkan. Ya, kemudian juga harus diperhatikan kompatibilitasnya dengan air formasi, ya, air yang sudah ada di dalam reservoir. Jika kemudian bercampur dengan air yang memiliki komposisi atau keseimbangan ion yang berbeda, maka akan mungkin atau rawan terjadi inkompatibilitas ya, tidak kompatibel, sehingga terbentuk scale dan juga problem-problem lainnya. Kemudian sumber untuk karakteristik sumber air lain, untuk air permukaan yang paling utama adalah banyak mengandung oksigen. Nah, kandungan oksigen yang tinggi di dalam air injeksi ini akan meningkatkan potensi terbentuknya korosi di peralatan, baik itu di permukaan maupun di bawah permukaan, seperti cuping, kemudian di wellhead dan lain sebagainya. Kemudian juga mengandung suspended solid, kemudian juga dapat menyebabkan clay swelling karena TDS yang dissolved solid yang rendah. Kemudian untuk air laut, nah ini air laut sangat korosif karena jenuh dengan oksigen, kandungan oksigennya sangat besar, kemudian juga banyak mengandung suspended solid dan organisme laut, juga kadang mengandung bakteri anaerobik. Ya, karena kandungan suspended solid yang besar, perlu treatment yang intensif untuk memisahkan padatan yang tersuspensi ini. Nah, beberapa metode untuk pengolahan air dari masing-masing sumber air tadi sehingga layak untuk diinjeksikan ke reservoir adalah ada beberapa. Yang pertama dengan cara aerasi ya. Aerasi ini fungsinya untuk mengoksidasi ion besi dan mangan yang terkandung ya, sehingga yang tadinya berupa dissolved solid akan terpisah menjadi padatan, kemudian dilakukan filtrasi. Nah, metode aerasi ini sangat rawan untuk meningkatkan kadar oksigen ya, kadar oksigen di dalam air, karena kita lakukan bubbling ke air tersebut dengan cara menginjeksikan udara, maka dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam air, dan ini akan sangat meningkatkan potensi korosif dari air tersebut. Oleh karena itu, metode aerasi ini biasanya hanya digunakan untuk air dengan kadar besi dan mangan yang tinggi. Kemudian juga metode lain dengan cara chemical treatment, biasanya ada beberapa aditif yang ditambahkan ke dalam water treatment untuk mengurangi potensi terjadinya korosi, scaling, dan juga swelling ya. Jadi ada aditif atau juga dilakukan reaksi terutama untuk padatan-padatan yang dapat yang tadinya dissolve untuk dapat diubah menjadi suspended solid. Kemudian juga settling, pengendapan ya, ini terutama untuk memisahkan padatan yang sudah terbentuk ya. Kemudian untuk minyak yang tersisa digunakan oil skimmer tank atau skimming bed. Kemudian untuk pengolahan alga ini adalah mikroorganisme yang terkandung di dalam air, bisa dilakukan penambahan bahan-bahan kimia seperti CuS4 atau tembaga sulfat dan fenol ke dalam air. Kemudian metode lain adalah dengan cara filtrasi, penyaringan. Ini adalah untuk memisahkan padatan-padatan yang sudah tersuspensi.
ya, kemudian juga deaerasi. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi kadar oksigen di dalam air, bisa dengan menggunakan pemvakuman, ya, pemvakuman. Oke, kemudian untuk sistem water treatment ini ada dua metode. Yang pertama adalah sistem tertutup dan juga sistem, nanti ada beberapa metode: sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem setengah tertutup. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar utilitas akan banyak mengenal tentang hal tersebut. Nah, bagi yang belum, nanti bisa ditemui di pada saat mata kuliah utilitas, ya. Yang dapat dibaca sendiri sistemnya. Nah, ini adalah bagian yang paling penting untuk melihat seberapa kompatibel air yang akan kita injeksikan dengan formasi, ya. Karena kita harus menjamin bahwa dengan kita menginjeksikan air ke dalam reservoir untuk water flooding itu, kita tidak menimbulkan masalah baru, ya. Meskipun tadi secara simulasi sudah kita simulasikan bahwa dengan injeksi dengan pola seperti ini, dengan pola 5 spot, dengan spacing tertentu, kemudian dengan laju injeksi tertentu, akan diperoleh kenaikan recovery atau kenaikan produksinya. Nah, jangan sampai ketika tujuan untuk injeksi ini adalah meningkatkan produksi, yang terjadi justru timbul masalah baru, seperti tadi terbentuk scaling ataupun juga terbentuk formation damage akibat swelling dari mineral clay. Oleh karena itu, sebelum air yang akan digunakan untuk injeksi ini diinjeksikan ke dalam reservoir, perlu dilakukan uji kompatibilitas dengan air formasi, ya, yaitu untuk memastikan jika air yang akan diinjeksikan ini kemudian tercampur dengan air formasi, tidak terbentuk endapan. Ya, endapan ini yang nanti akan mengganggu baik itu injeksi maupun produksi dari reservoir. Nah, caranya adalah dengan pengkondisian dengan mencampurkan air dari injeksi dan juga air formasi, kemudian dikondisikan ke dalam kondisi reservoir selama 24 jam untuk dilihat apakah timbul endapan atau tidak. Nah, ini adalah efek dari masing-masing parameter terhadap sistem injeksi di dalam reservoir. Nah, efek dari temperatur di sini akan mempengaruhi kesetimbangan dari mineral yang ada di mineral untuk terbentuk scale di dalam sistem air tersebut, ya. Kita lihat ada beberapa mineral yang dia terbentuk scale pada temperatur tinggi, ada juga mineral yang terbentuk scale pada temperatur rendah. Nah, ini efeknya perlu dilihat dari aspek tersebut. Nah, kemudian untuk pH di sini dapat kita lihat bahwa efek pH itu terpengaruh juga terhadap kesetimbangan reaksi, terutama untuk korosi di dalam sistem air tersebut, karena ada beberapa untuk korosi ini rawan terjadi pada pH yang rendah, maka air yang untuk diinjeksikan ini perlu ditreatment agar tetap berada dalam range pH yang cukup tinggi, terutama sebagai contoh untuk CO2 yang sangat korosif ketika larut dalam air maka akan terbentuk asam karbonat, ya. Asam karbonat ini terbentuk pada kondisi pH yang rendah. Kemudian juga ion sulfat, ion magnesium, dan ion kalsium ini terkait dengan hardness dari air tersebut yang dapat menimbulkan korosi dan juga scaling di dalam perawatan. Untuk jumlah ion besi ini terkait dengan potensi korosi, ya. Kemudian untuk zat pada terlarut ini juga akan menimbulkan korosi, juga adanya scaling, dan ini tidak diinginkan. Kemudian turbidity ini terkait dengan suspended solid. Jika ini tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan plugging, ya, atau sumbatan di junction atau di elbow dari jaringan pipa. Kemudian untuk bakteri, ya, bakteri ini akan mempengaruhi sistem di dalam air injeksi tersebut. Baik, itu adalah sekilas terkait dengan pengolahan air injeksi, ya, sumber-sumber air injeksi dan treatment air injeksi agar dapat digunakan untuk aplikasi water flooding. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.